Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadratul kiram al-afadil, para kiai, para habaib, hadirin hadirkan dirahmati Allah. Wabil khusus yang saya hormati dan muliakan Habib Reza Al-Musawa, Habib Fahmi Al-Musawa, Al-Ustaz Khairul Amin, dan semua yang hadir. Begitu juga yang saya muliakan dan hormati pengurus Masjid Agung Kauman Semarang yang dirahmati Allah. Pada kesempatan sore hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan lagi kita untuknya berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat kita, menyehatkan segala tubuh kita, menghilangkan, menyembuhkan segala penyakit kita. Bijahi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Salawat dan salam selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap duduknya kita di sore hari ini akan mendapatkan persaksian dari Nabi Muhammad bahwasanya mereka atau kita adalah umat Nabi Muhammad, amin amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, mengaku menjadi umat Nabi adalah pengakuan yang bisa dilakukan oleh setiap manusia. Setiap dari kita bisa mengaku saya umatnya Nabi Muhammad. Seperti kita ngaku saya temannya Pak Presiden misalnya, saya temannya si A, B, C, D, bisa. Tapi sebaliknya, apakah kira-kira pengakuan ini dianggap oleh yang kita akui? Sama seperti kita mengakui Nabi sebagai panutan kita, dan sebaliknya apakah Nabi juga mengakui kita sebagai umatnya? Itu yang paling penting. Karena hanya mengaku tanpa diakui tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita cari sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan pengakuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya adalah dengan mengikuti kesunahan-kesunahan Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kesunahan-kesunahan Nabi sangat banyak. Sangat banyak kita temukan di dalam kitab-kitab hadis diajarkan oleh para alim ulama, khususnya di dalam bulan-bulan yang istimewa ini. Terlebih lagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ulama itu kalau menganggap bulan Ramadan seperti akan menemui malam pertama pernikahannya. Dekser, adem, panas, bingung, karpepi. Tapi hatinya pingin cepat. Kalau sudah masuk kepingin lama maksudnya lama ketemu istrinya. Ya. Jadi orang itu, ulama itu kalau mau menghadapi Ramadan, mereka itu saking bahagianya sampai mereka itu bingung ingin mempersiapkan seindah-indahnya bulan Ramadan tersebut. Karena memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dikatakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di dalam bab Syahrul Ramadan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya surga
latabakhar wa tazayyan minal haul ilal haul dukhuli syahr Ramadan. Ketahuilah, surga saja itu setiap tahun ketika akan memasuki bulan Ramadan, surga itu diperhias kembali, direnovasi kembali, diharumkan kembali. Seperti seorang suami yang pergi jauh, ketika akan pulang, maka istri akan menjadikan kamarnya harum, bersih, wangi, indah. Ketika datang masuk semuanya bahagia. Sama. Surga ketika akan mendapati bulan Ramadan, maka dia memperindah dirinya, mengharumkan dirinya. Fa idza kana awwalu lailatin min Ramadan habbatir rih min tahtil arsy yuqalu lahal mathira. Dan ketika di malam daripada Ramadan, angin-angin yang berada di bawah arsy Allah yang bernama mathira itu berhembusan sampai membuat daripada daun-daun pohonnya surga itu runtuh, hingga suara dengungannya itu didengar oleh para bidadari. Maka bidadari ketika mendengarkan dengungan tersebut bingung, ada apa ini? Maka bidadari itu pergi ke balkon-balkonnya surga, penasaran, karena selain dengungan itu ada suara yang mengatakan barang siapa yang dia dapat jatah di bulan ini, di hari ini, akan dinikahkan dengan bidadari tersebut. Maka mereka bingung, siapa yang dimaksud oleh suara ini? Mereka keliling, hingga akhirnya mereka bertemu dengan malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga. Maka bertanya, maka mengatakan, hal man khataba ilallah fayuzawwijuhu subhanahu wa ta'ala minna. Thumma yakulna ya Ridwan ma hadhihi laylah fayujibuhunna bitalbiyah. Maka ini bidadari tanya, kok surga kok di hari ini kok beda? Surga di hari ini kok spesial? Surga di hari ini kok tidak seperti biasanya? Ini memang hari apa? Ini malam apa? Maka menjawab malaikat Ridwan, ini malam pertama dari bulan Ramadan. Ini malam dari awal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat, ya malaikat, buka pintu surga, jangan engkau pernah tutup sampai Ramadan selesai. Ini malam di mana Allah mulai mengatakan, wahai malaikat, tutup pintu neraka sampai Ramadan selesai. Dan Allah memerintahkan, wahai Jibril, turun engkau ke bumi, ikat setan-setan yang ada, buang mereka ke laut, jangan sampai sedikit pun mereka menyentuh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya bila kita lihat Ramadan berjalan, yang makan di siang hari masih banyak. Maka jawabannya Pak, yaitu setannya berarti. Yang makan itu setannya. Memang terkadang setan nekan bangsa ketok kuwi medeni timbang ya ora. Jadi setan ini juga mempersiapkan, dia tahu ingin nanti Ramadan saya dibelenggu akan Allah Subhanahu wa ta'ala 1 bulan, maka saya akan didik penerus-penerus saya yang mereka bisa hidup di waktu itu. Maka kita jangan sampai masuk golongannya setan. Jadi kalau jenengan ketemu ada orang makan ya di siang-siang di warung, bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Telu. Orang umum beri doni, insya Allah umum. Waliyahulillah ya. Jadi kita jangan sampai masuk bagian orang-orang yang meremehkan daripada bulan Ramadan. Kemudian dan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap malam bulan Ramadan itu menanyai hambanya 3 pertanyaan yang paling inti. Yang pertama, Allah setiap malam tanya, siapa yang punya hajat? Siapa yang kebutuh hajat dunia? Allah malam, tiap malam Allah tunggu. Sholatnya kita Allah tunggu. Tiap malam angkat tangannya kita Allah ditunggu sama Allah. Munajatnya juga ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap malam Allah tanya, siapa yang kepingin hajat, mau dunia atau akhirat, siapa minta sekarang? Kemudian Allah tanya, barang siapa yang mau tobat, barang siapa yang dia sudah merasa lelah dengan dosanya, merasa bahwasanya dirinya salah, taubat, minta sekarang aku beri.
Dan barang siapa yang kepingin ampunanku, mintalah sekarang, aku tunggu permintaan. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sebahagia ini ketika mendapati bulan Ramadan dan hamba-hambanya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat ruhaniyah di dalam bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan yang lainnya. Mungkin kalau di bulan lain kita puasanya lebih berat, kita puasanya capek, lelah dan sebagainya. Tapi kalau bulan Ramadan hawanya itu mendukung sekali untuk kita ibadah. Kita kalau selain Ramadan baca Quran 1 lembar aja kadang nggak kelakon. Tapi kalau Ramadan kita bisa baca 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Itu menunjukkan bahwasanya memang bulan Ramadan itu bulan yang istimewa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada umat Nabi Muhammad. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan Ramadan syahrul ummati, yaitu Ramadan itu bulannya umatku. Maka dalam sebuah kisah ketika Nabi SAW khutbah, dalam khutbahnya Nabi membaca amin, amin, amin 3 kali. Maka sahabat heran. Sahabat ini cerdas, kalau melihat Nabi nggak seperti biasanya, maka sahabat ini berpikir, loh, Nabi kok melakukan itu ada apa? Maka ketika selesai, Nabi mengatakan, datang Jibril kepadanya. Dan salah satu doanya, Jibril mengatakan, barang siapa ada orang mendapati bulan Ramadan dan keluar dari ada bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah, maka dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya ada orang masuk Ramadan, dapati Ramadan, orang disepuluh kebangetan janjani pol-polan. Wes kebangetan janjane pol-polan. Sudah dapat Ramadan, kok tidak dapat ampunannya Allah? Sangat-sangat apa bahasanya? Orang beres nanti. Orang beres. Maka kita jangan sampai nggak dapat ampunannya Allah di bulan Ramadan. Dan dikatakan juga, wa inna Allah wa inna lillahi fi kulli yawmin min syahr Ramadan indal iftar al-abid minan nar. Dan setiap manusia ini berbuka di bulan Ramadan, Allah memerdekakan 1 juta orang yang dinas ahli nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita hitung umatnya Nabi Muhammad, hambanya Allah, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini sudah triliunan lebih. Mungkin syafaat 1 juta itu sedikit, belum tentu kita masuk bagian daripada 1 juta ini. Jangan harap. Banyak orang itu zaman sekarang kepinginnya yang santai-santai tapi hasilnya besar. Ada orang doa, ya Allah, saya kepingin makan tanpa kerja, kepingin enak tanpa kerja. Subhanallah, setelah orangnya doa ya, misalnya jalan-jalan di Kauman, terus ada satu PPK ditangkap, dikira orang gila, dikabuli sama Allah, masuk rumah sakit, makan gratis, turun gratis, pingin jenengan didungan sama jelis, insya Allah kabul. Pengen apa bulan? Allahumma sholli ala baru nusa terbanan Muhammadin bil qulubi. Sing banter insyaallah segini lancar. Allahumma insyaallah dengan juga lagi bisa lumrah Muhammadin sahibul busara salatan basiruna bina
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. Maka ending daripada hadis ini bahwasanya Allah pasti akan mengampuni orang-orang di dalam bulan Ramadan. Hambanya umat Nabi Muhammad khususnya diampuni. Kecuali 4 kriteria. Ini 4 orang kriteria, mau sujudnya sampai batu ireng, ya, sampai tubuhnya terputus, terpotong kecil-kecil, mau sampai kakinya robek-robek. Kalau 4 kriteria ini ada, sholatnya, puasanya, ibadahnya nggak bakal memberikan manfaat atau pertolongan bagi hamba tersebut. Yang pertama siapa? Man ha'ulah khala mudminul khamr. Orang yang dia minum minuman keras. Ya, orang yang sampai sekarang dia minum minuman keras, maka nanti Ramadannya masih minum, tidak bakal dapat ampunannya Allah. Mau yang minum, mau yang buka toko, mau yang bagian grabnya, ya. Ini ada yang kerjanya grab, hati-hati. Ya. Mau yang grabnya, mau yang satpamnya, mau yang bagian stikernya. Stiker itu apa? Orang mobil. Itu bakal dapat golongan orang yang minum khamr. Jadi yang pertama ini minum. Hati-hati. Ya. Yang kedua adalah aqli walidain. Orang yang berani sama orang tuanya. Sudah. Orang yang berani sama orang tuanya nggak bakal sukses. Dimanapun. Kalau ini kelihatan dari di dunia. Orang yang berani kurang ajar sama orang tuanya, nggak bakal dia melihat kesuksesan di depan matanya. Seumur hidup mau dia punya guru, gurunya wali. Mau dia punya guru, gurunya wali kutub, sekalipun kalau orang tuanya dia berani, orang tuanya dia kurang ajar, maka 1000 wali pun tidak akan bisa memintakan syafaat orang ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan pun tidak akan bisa menjadi pintu syafaat bagi orang. Hati-hati. Kalau kita masih sering ya seperti itu, mulai hati-hati. Karena banyak sekarang ini. Kalau sama orang lain mesem, suleh, manut, ngikuti perintah, ngikuti, tapi kalau sama orang tuanya bentar. Sama orang tuanya bentar. Sama orang tuanya ngeyel. Ini kebalik. Orang tuamu lebih mulia daripada siapapun. Orang tuamu lebih mulia daripada tetanggamu, daripada siapapun. Maka kalau orang tidak bisa memuliakan orang tuanya, tidak akan bisa memuliakan selain. Pasti. Ya, kunci kalau orang itu sama orang tuanya bekti, pasti sama yang lainnya baik. Tapi kalau sama yang lainnya baik, sama orang tuanya nggak bekti, tandanya dia bukan orang yang baik. Kemudian yang ketiga, orang yang memutus tali silaturahim. Gara-gara sindir-sindiran, loro ati rak gelem nyopo. Tekon. Iki biasane ibu-ibu. Merumpi, ya toh, kecengkok, jengkel, cangkeme mongkahe hati-hati. Ya, itu remeh, tapi kalau kita lanjutkan jadi penyebab rahmatnya Allah nggak bakal turun. Makanya kalau kita punya masalah, selesaikan sebelum bulan Ramadan. Jangan sampai kita besok nggak dapat diskonan bulan Ramadan. Minta maaf pertama, saya sering mengatakan orang yang minta maaf bukan berarti dia salah, tapi dia dewasa. Orang yang minta maaf pertama dia bukan berarti salah, tapi dia orangnya legowo. Orang yang minta maaf pertama kali bukan berarti dia salah, tapi dia bijaksana. Jadi jangan berpikir yang ngomong salah, saya minta maaf berarti salah. Enggak. Itulah kedewasaan, kebijaksanaan, kelegowoan yang dimiliki oleh seorang hamba, dan itulah ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa musyahid, yang terakhir yaitu orang yang suka menghidupkan permusuhan di antara saudara. Ini biasanya ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu. Misalnya mau koncone,
Bu, sampean ini tuh diomongin di wong kae sampean medhit. Mosok padahal wong kae sing medhit, sesuk lunga ketemu bu ini sampai ya ngono wong kae. Jadi napa bahasan ini? Orang yang suka adu akhirnya gara-gara ini permusuhan hidup apa betul? Nah ini ya. Karena kalau laki-laki kakean ngomong ini berarti apa? Biasanya sing kakean ngomong ini biasanya ibu hobinya ngeluh ngombe. Lah niku hati-hati ngombe itu medeni ya. Hati-hati jangan suka kita ini nyampaikan omongannya orang yang suka ngedu menghidupkan permusuhan di antara saudaranya muslim, maka dia bakal tidak dapat ampunannya Allah. Dikatakan barang siapa membuka aib saudaranya, maka dia akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya. Dan barang siapa yang dia menutup aib saudaranya, maka aibnya Allah tutup di dunia sampai di akhirat. Maka kita kalau mau ngapa-ngapain, dikembalikan kepada diri kita. Kira-kira awake dhewe di monono seneng apa ora? Nek ora seneng kok dilakoni. Nek seneng terusno, ya karepmu dhewe. Maka 4 hal ini yang dia berat nanti, ya, sangat berat nanti. Di Ramadan tidak ada nilainya, sia-sia. Ya. Maka kita harus tobat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah semakin dekat. Ibu-ibu yang pasti punya utang dan dilunasi, puasa Ramadannya segera dibayar. Karena orang kalau sampai dia ini masuk Ramadan, kok dia masih punya utang Ramadan, dia yang pertama dosa. Yang pertama dia dosa, yang kedua dia kena denda. Denda ini akan terus dibayar, wajib dibayar sampai utang puasanya lunas. Jadi tolong ibu mulai ya, biasakan kalau mau poso aja mepet. Biasanya wis kurang Ramadan kurang 10 dino poso, wae poso hebat gitu. Ora sida ngobrol ya. Jadi nek ngobrol itu jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari, misalnya dengan bagi utangnya 10 hari, dengan Syawal ambil 2 hari, bulan berikutnya 2 hari, nanti dengan 5 bulan selesai kalau kerja. Jangan orang itu kalau punya utang Ramadan, seandainya punya utang Ramadan, kemudian dia puasanya di mepet-mepet hari. Dan orang kalau seandainya puasa kelompok Ramadan, kemudian dia tidak kuat dan dia membatalkan puasanya, pada umumnya boleh. Di hari pada umumnya boleh. Tapi kalau dia puasanya mepet, misalnya puasa Ramadan tinggal 5 hari, dia kelompoknya punya 5 hari, maka 5 hari ini dia harus puasa terus. Barang siapa dia membatalkan puasanya, kodoknya ini tadi, di hari yang mepet ini tadi, maka dia berdosa, nggak boleh hal. Karena apa? Kodoknya ini sudah langsung harus tuntas, harus lunas. Maka harus jauh-jauh hari. Dan juga termasuk fadilahnya Ramadan, barang siapa kalau suka ngasih makan orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Nah, maka kita kalau ada sedikit-sedikit ikut urunan. Biasanya di masjid ini adakan buber ya. Nah itu jenengan ikut punyanya berapa, nyumbangnya apa, enggak apa-apa. Tidak harus panjenengan kasih uang yang banyak atau makanan yang mahal. Apa yang jenengan punya, titipkan. Apa yang jenengan miliki, berikan. Karena mungkin itu rendah di mata kita tapi tinggi di sisi Allah. Dan mungkin hal itu mahal di mata kita tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini dapat yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإنا من شرنا
ولمعلمنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا يتم بلغان إنك سميع قريب في دعوات يرجع الغافل بنظر خديجة الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل آخر طلبنا في الدنيا عند أعدائنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.